Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai analisis dan profil tugas perkembangan spiritual religiusitas anak usia sekolah dasar. Nah, anggota kelompok kami yang pertama ada Andini Hairunisa, NIM 1800349, dan yang kedua ada Syara Sahila Tahira, NIM 1805087. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas yang pertama mengenai konsep spiritual, yang kedua perkembangan spiritual, yang ketiga konsep religiusitas, yang keempat dimensi religiusitas, yang kelima perkembangan keagamaan anak, yang keenam tahap-tahap perkembangan keagamaan anak, dan yang ketujuh faktor-faktor yang mempengaruhi keagamaan anak. Nah, di sini yang pertama, kami akan membahas mengenai konsep spiritual. Menurut Kamus Webster, kata spirit berasal dari kata benda bahasa Latin yaitu spiritus yang berarti napas dan kata kerja spirare yang berarti untuk bernapas. Nah, berarti bernapas dan memiliki napas itu adalah memiliki spirit. Untuk menjadi spiritual berarti harus mempunyai ikatan yang lebih dan bersifat kerohanian atau kejiwaan, bukan bersifat fisik karena spiritual ini ada di dalam jiwa manusia, bukan sifatnya dunia atau material. Nah, dalam pandangan yang luas bahwa spiritualitas ini adalah kebermaknaan yang tinggi di mana berhubungan dengan spirit dan kebenaran yang abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia atau kehidupan seorang, karena kalau sifatnya dunia atau materi, kita tidak akan sampai pada spiritnya. Lalu selanjutnya, ada perkembangan spiritual. Nah, perkembangan spiritual ini terbagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama, kepercayaan intuitif proyektif ini pada usia 3-7 tahun. Nah, di mana anak masih belajar membedakan mana hayalan dengan kenyataan, di mana di sini masih terdapat karakter kejiwaan yang belum terlindungi. Yang kedua ada mythical literal. Anak pada usia sekolah, seseorang akan sudah memulai mengembangkan keimanannya di sekolah, karena di sekolah mereka mendapat pelajaran dan anak sudah mulai ketergantungan pada alam semesta. Lalu yang ketiga ada sientik konvensional, ini pada anak usia yang sudah beranjak remaja, karena pada tahapan ketiga ini anak sudah mempunyai keimanannya masing-masing dan ia mempercayai dan anak pada usia ini masih ketergantungan dengan kepercayaan dari orang lain dan lingkungan sekitarnya. Yang keempat ada individuatif reflektif pada usia 20-40 tahun atau disebut dengan masa dewasa. Nah, di sini sistem kepercayaannya menjadi pergolakan dan percobaan karena sudah mulai bertanggung jawab atas diri sendiri terhadap perasaan dan kepercayaannya. Lalu yang kelima ada konjungtif. Nah, di sini mulai mengenali pertentangan tentang kenyataan dan kepercayaannya. Nah, lalu yang keenam yaitu universal, di mana di tahap ini manusia mulai mengalami pencerahan dan kepercayaannya karena sudah mulai tahu dan mengerti dan mulai menjadikan pengalaman sebagai contoh dari sebelum-sebelumnya. Pengalamannya pun sangat tinggi karena pemahamannya terdapat dari sesuatu dan lingkungan sekitarnya. Lalu selanjutnya ada konsep religiusitas. Menurut Drikarya, kata religi berasal dari bahasa Latin, yaitu religio yang akar katanya religare yang berarti mengikat. Nah, maksudnya adalah suatu kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengukuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama manusia serta alam sekitarnya. Lalu selanjutnya,
Nah, di sini ada dimensi religiusitas. Dimensi religiusitas ini ada 5 dimensi. Yang pertama ada dimensi keyakinan atau ideologik. Nah, dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan di mana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tersebut. Misalnya, keyakinan akan adanya malaikat, surga, dan neraka. Nah, lalu yang kedua ada dimensi praktik agama atau peribadatan. Nah, dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, pelaksanaan ritus formal keagamaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Nah, praktik-praktik keagamaan ini terdiri atas dua kelas penting, yaitu yang pertama ada ritual, yang kedua ada ketaatan. Nah, lalu yang dimensi yang ketiga yaitu dimensi pengalaman. Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan, persepsi, dan sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan yang melihat komunikasi walaupun kecil dalam suatu esensi ketuhanan yaitu dengan Tuhan, kenyataan terakhir dengan otoritas transendental. Nah, yang keempat ada dimensi pengetahuan agama. Dimensi ini mengacu pada harapan bagi orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci, dan tradisi-tradisi. Nah, lalu yang terakhir ada dimensi konsekuensi. Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan, keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Dengan kata lain, sejauh mana implikasi ajaran agama mempengaruhi perilakunya. Perkembangan keagamaan anak adalah sifat ketuhanan yang dimiliki oleh anak sejak lahir dalam keadaan fitrah yang akan berkembang bersamaan dengan perkembangan sistem organ tubuh yang lain. Nah, keadaan fitrah yang dibawa anak sejak lahir dibutuhkan bimbingan dari orang tua sehingga akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan keagamaan anak. Nah, kalau dari tahapnya itu pertama ada fase dalam kandungan, yang kedua ada fase saat dia bayi, fase dia saat dia anak-anak, dan juga fase masa sekolah. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keagamaan anak. Untuk faktor penyebabnya bisa dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari faktor hereditas, dan yang kedua juga faktor kepribadian. Nah, hereditas ini sebenarnya maksudnya bagaimana secara nggak langsung di gen-gen bayi itu bisa tertanam secara nggak langsung konsep keagamaan itu sendiri. Dan yang kedua adalah faktor kepribadian, itu ya balik gimana kepribadiannya, kayak pola pikir, informasi apa aja yang dia dapatkannya. Dan yang ketiga adalah yang kedua ada yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada lingkungan keluarga, lingkungan institusional, dan juga lingkungan masyarakat. Baik, presentasi kami telah selesai. Atas segala perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih banyak. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.